Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, CPNS, P3K, TNI Polri, para pensiunan dan para pejabat negara di mana saja berada. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terkait dengan informasi THR dan gaji ke-13 yang segera akan dicairkan pemerintah pada tahun 2025 tahun ini, tentunya kita perlu mengetahui siapa saja personil yang mendapatkan THR serta gaji ke-13 tahun 2025 Bapak Ibu ya. Nah, mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2025 kepada para aparatur negara, para pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025 tahun ini tentunya kita berpatokan pada regulasi resmi Bapak Ibu ya. Nah, apabila kita berpatokan pada regulasi resmi yang telah ada, tentunya kita ingin ketahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan eh, THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini. Jadi dalam satu peraturan pemerintah yang memutuskan bahwa peraturan pemerintah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, para pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di tahun 2025 tahun ini, tentunya itulah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Nah, apabila kita berkaca pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, bahwa para PNS, CPNS, demikian para P3K, TNI Polri juga mendapatkan THR dan gaji ke-13 2025 tahun ini. Pada peraturan pemerintah nomor 14 2024 terdapat di pasal 2 satu penjelasan bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, para pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di pasal 3 peraturan tersebut dinyatakan pada ayat 1 bahwa aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari PNS dan calon PNS. Kemudian P3K, berikut prajurit TNI, berikutnya anggota Polri dan pejabat negara. Pada pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf C, dan huruf D, termasuk para PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi bukan hanya di dalam negeri Bapak Ibu ya. Kemudian pada bagian B-nya dinyatakan bahwa PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya. Kemudian PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri penerima uang tungku, dan PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan. Nah, tentu kesemua ini adalah personel-personel yang berhak untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, mengenai peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 2024 itu tidak jauh beda dengan peraturan yang akan terbit sebagai regulasi pemberian THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini, serta berbagai ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan pada tahun 2024, maka semuanya itu nantinya itu akan sama persis pada tahun 2025. Yang belum bisa kita ketahui Bapak Ibu yaitu terkait dengan regulasi yang baru, yaitu mengenai komponen-komponen. Misalnya pada tahun 2023 kepada Bapak Ibu guru diberikan 50% tunjangan profesi guru Bapak Ibu ya. Kemudian di tahun 2024 100%, dan tentunya di tahun 2025 tahun ini nantinya
tentunya kita juga menunggu bagaimana ketentuan secara resmi mengenai komponen THR dan gaji ke-13 yang akan diberikan pemerintah kepada Bapak Ibu guru. Yang dimaksud adalah Bapak Ibu guru PNS maupun P3K. Jadi kesemuanya telah diatur pada tahun 2024 Bapak Ibu, yang ini adalah menjadi pedoman bagi kita mengenai THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025. Di pasal 6 dijelaskan lagi bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik terdiri atas gaji pokok. Ya, ini meliputi komponen Bapak Ibu ya. Kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Kemudian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan P3K terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam satu bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kepastian atau kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga sesuai dengan pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Jadi kesemuanya disesuaikan dengan hal tersebut Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Itulah yang disebut dengan TPG, THR, dan gaji ke-13 yang 100% Bapak Ibu ya. Artinya 100% yang diterima dalam 1 bulan itulah yang diberikan sebagai komponen THR karena tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Itu berlaku bagi guru dan dosen ASN, baik PNS maupun P3K yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, itulah informasinya sekilas tentang gambaran THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 tahun ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.